Saudara selebritas kontroversial Nikita Mirzani kembali tersandung pidana. Dirinya dilaporkan atas unggahan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE oleh pengusaha Dito Mahendra. Perdebatan kembali muncul dengan isi pasal dakwaan ITE yang dinilai multitafsir. Membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang tidak ada habisnya. Meski secara umum Undang-Undang ITE ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, namun beberapa pasal karet justru membuat Undang-Undang ITE menjadi pasal pemukul, terutama yang berkaitan dengan nama baik seseorang. Seperti yang belum lama ini disoroti, yakni nama Nikita Mirzani. Kembali berurusan dengan Undang-Undang ITE, publik figur ini dipoliskan oleh Dito Mahendra lantaran merasa dirinya nama baiknya dirugikan melalui unggahan di media sosial milik Nikita Mirzani. Unggahan berupa Instastory pada bulan Mei 2022 di akun Instagram @nikitamirzani_mawardi_172 menceritakan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Dito Mahendra. Kasus kekerasan tersebut pun sebelumnya sudah dipublikasikan melalui media online. Foto dan nama Mahendra terpampang jelas dalam unggahan tersebut. Inilah yang kemudian dilaporkan oleh pihak Dito Mahendra melalui pengacaranya ke pihak berwajib pada 16 Mei 2022. Dalam perjalanan kasus ini, Nikita pun sempat menyambangi Divisi Propam Mabes Polri pada Rabu 22 Juni 2022. Ditemani penasihat hukum, laporan tersebut menyampaikan pengaduan terhadap petugas Polresta Serang Kota yang pernah mendatangi rumah Nikita pada dini hari. Diketahui petugas tersebut berusaha melakukan penjemputan paksa Nikita lantaran dirinya sempat dianggap mangkir dari pemanggilan pemeriksaan. Diduga adanya tindakan kriminalisasi di gedung TNCC pun Nikita turut meminta perlindungan hukum dan keadilan. Ya, oknum ya, jadi kita tidak pernah mengadukan institusi, oknum yang diadukan oleh Nikita bahwa ada begini-begini dan saya mohon perlindungan Bapak Kapolri, saya mohon perlindungan Bapak Kadipropam. Setelah drama pengepungan rumah dan pemeriksaan pada pertengahan Juni, polisi menetapkan Nikita Mirzani menjadi tersangka pada 13 Juni 2022 dengan pasal berlapis. Usai diperiksa selama 24 jam, tidak dilakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani dengan alasan kemanusiaan, yakni melihat Nikita sebagai orang tua tunggal di keluarganya. Kepolisian menetapkan Nikita menjadi tahanan kota dan mengharuskan dirinya untuk wajib lapor 1 kali dalam seminggu ke Polresta Serang Kota, Banten. Aku udah nggak mau wajib lapor lagi. Kalau mau tangkap aku boleh dengan 4 syarat. Pertama, tidak boleh nangkap aku di subuh-subuh buta karena aku masih ngantuk dan tertidur. Kedua, tidak boleh menangkap aku di daerah publik bersama anak, mau mall kayak atau apapun itu. Ketiga, penjarain dulu Dito Mahendra dan Nindya Ayunda. Keempat, baru penjarain aku. Tapi habis itu aku minta 1 sel sama Nindya Ayunda. Wah, kenapa itu? Ya, kenapa? Ya 1 sel aja. Kalau sama-sama di dalam penjara kan bebas. Berselang 1 bulan, penyidik Polres Serang Kota melakukan pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Serang pada 25 Oktober 2022. Dalam proses pelimpahan inilah baru dilakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani di Rutan Serang. Senin 14 November 2022 menjadi sidang perdana Nikita Mirzani dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Serang. Terhadap dakwaan, Nikita tidak memberikan banyak tanggapan. Namun uraian dakwaan jaksa penuntut umum terkait kerugian yang ditimbulkan yakni sebesar Rp17.500.000 menjadi salah satu poin yang dipertanyakan baik oleh Nikita Mirzani maupun penasihat hukum. Ada keberatan nggak
Ketawa aja. Ketawa aja. Ya kan kalian dengar sendiri tuntut apa dakwaannya. 2 minggu lagi Nyai. 2 minggu ya udah memang udah aturannya begitu. Pada sidang berikutnya, Nikita akan menanti pembacaan nota keberatan pihaknya. Penasihat hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmir menyebut terdapat dugaan terjadinya kriminalisasi terhadap kliennya. Melalui jalannya persidangan, pihaknya akan melihat bagaimana proses pembuktian jaksa penuntut umum terhadap dakwaan kepada Nikita Mirzani. Jaksa itu justru membenarkan bahwa Niki itu memposting untuk menghimbau. Kalau Anda baca secara baik di dalam surat dakwaannya itu, jaksa itu justru membenarkan Niki itu tidak mencemarkan nama baik seseorang. Niki itu hanya menghimbau. Niki itu memposting sebuah berita dari media online. Itu semua ada di dalam dakwaan. Kalau Anda ikutin dakwaannya, nah kalau Anda memegang dakwaannya, artinya secara hukum jaksa itu sudah membenarkan ini tidak ada perbuatan pidana di sini. Nah, kalau tidak ada perbuatan pidana, kenapa disidangkan Nikita Mirzani dipaksakan dengan persoalan pidana pencemaran nama baik siapa yang dicemarkan? Karena jangan dilupa di kalimat di situ ada patut diduga. Artinya Nikita tidak menuduh seseorang dan itu dibenarkan sendiri sama jaksa dalam uraiannya. Artinya jaksa sebagai orang yang diberi wewenang oleh hukum, oleh undang-undang untuk menuntut seseorang itu membenarkan Niki tidak melakukan pencemaran nama baik. Niki memposting berdasarkan berita di online. Niki men-tag kepolisian ada kasus tentang security yang lagi dianiaya, mohon Bapak polisi itu diproses. Apa yang dikatakan Niki itu semuanya benar. Tidak ada sesuatu yang tidak benar di dalam apa yang dikatakan. Sehingga apa yang dicemarkan di sini, maka saya katakan patut diduga terjadi sebuah kriminalisasi terhadap diri Nikita saat ini. Tidak sedikit masyarakat yang terseret Undang-Undang ITE, terutama kasus pencemaran nama baik. Data menunjukkan dari bulan Juli sampai dengan September 2022 terjadi kenaikan kasus hingga 4 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pakar hukum pidana Heri Firmansyah tidak memungkiri, dalam praktik memberikan rasa aman melalui Undang-Undang ITE bukanlah hal yang mudah. Salah satunya hal ini terlihat dari tidak adanya batasan apapun dalam mengakses sebuah informasi, termasuk minimnya pemahaman terhadap konsekuensi logis dan yuridis dalam suatu perbuatan dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. Salah satu hal penting yang menjadi patokan, apakah informasi yang disebarluaskan berupa kritikan atau menyerang pribadi seseorang. Undang ITE ini kan keberlakuannya dulu menggunakan Undang-Undang 11 tahun 2008 ya. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016. Tapi sebenarnya undang-undang ini tidak berdiri sendiri. Jadi dia itu berasal dari Kitab Undang Hukum Pidana. Ya, tepatnya kalau kita bicara pencemaran nama baik biasanya di 310 dan 311 KUHP. Tapi kalau secara umum bicara tentang pasal di KUHP itu bisa dilihat dari pasal 310 sampai 321 KUHP. Bahkan dalam jenis penghinaan itu ada 6 yang diatur dalam KUHP ya di situ ya. Kemudian berkaitan dengan adanya perkembangan teknologi informasi, ini kan udah nggak terelakkan lagi kan, maka kemudian Undang-Undang ITE ini dibutuhkan dalam hal ini. Kalau kita lihat di perjalanannya di waktu itu, saya nggak salah Pilpres ya 2014, memang meningkat ini penggunaan Undang-Undang ITE khususnya kaitan dengan pencemaran nama baik. Nah itu yang kemudian ada perubahan yang kedua terkait Undang-Undang ITE karena ada pasal-pasal yang kemudian diatur agar tidak sedikit-sedikit orang itu langsung diproses, langsung ditahan terkait dengan upaya paksa karena ancaman pidananya waktu itu katakanlah pasal 27 ayat 3 itu kan ancaman pidana 6 tahun, denda 1 M gitu kan. Kemudian diubah, direvisi menjadi ancaman pidana jadi 4 tahun dan kemudian denda jadi 750 juta.
Nah, dalam konteks penggunaan teknologi informasi memang sebenarnya ya ada harus punya rasa aman ya dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, ini yang sebenarnya niat untuk yang ingin dijaga betul oleh pembentuk undang-undang dalam hal keamanan penggunaan teknologi informasi. Namun sayangnya dalam praktik ya mungkin ya hal ini kan menjadi tidak mudah ketika hampir setiap orang itu tanpa batasan apapun kita melihatnya itu mudah sekali mengakses teknologi informasi dan mereka kadang tidak benar-benar memahami bahwa ada konsekuensi logis dan yuridis dari satu perbuatan yang dilakukan di ranah dunia maya gitu kan. Orang sebutnya mungkin kejahatan mayantara atau istilahnya adalah cybercrime. Kita harus membedakan antara kritik kemudian dengan pencemaran itu sendiri kan. Nah, sehingga ini harus yang kita ketahui adalah yang diserang ini apa? Pribadi seseorang kah? Atau kita bicara dalam konteks yang mana? Nah, kalau ternyata sudah menyebut nama, menampilkan wajah, nah itu kan sudah melekat pada pribadi orang tersebut kan. Terlepas dari kita punya segudang bukti, ya setidak-tidaknya kalau kita punya bukti tadi, mungkin kita bisa sampaikan ke aparat penegak hukum karena yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan semacam itu kan bukan setiap orang gitu ya. Itu sudah dibatasi oleh undang-undang bahwa mereka yang punya kewenangan saja. Ya, salah satunya adalah penyidik kepolisian. Nah, saya rasa dalam konteks ini apalagi kalau seorang itu punya pengikut katakanlah pengikut di media sosial yang jumlahnya jutaan banyak. Ya, ini kan mengkhawatirkan ya. Bayang-bayang hukum pidana nampaknya menemani masyarakat dalam bermedia sosial. Kehati-hatian dan tanggung jawab penuh harus menjadi kesadaran halayak. Di satu sisi, harus selektif dalam menentukan perbedaan antara kritik dan penyerangan terhadap pribadi seorang juga diperlukan pihak berwajib. Agar lapor-melapor tidak seperti jualan kacang goreng, tanpa ada dasar hukum yang kuat dan hanya didasari oleh suka atau tidak suka.